Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, itulah kerinduan kami, bahwa hidup kami memiliki pelita yang menerangi jalan dan langkah kami. Kami memiliki pelita yang hidup itu yang menuntun kami melewati berbagai musim kehidupan kami, dan bahkan yang mengarahkan kami ketika kami terjatuh, ketika kami salah. Tuhan, untuk itu pada saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Kerinduan kami adalah kami boleh memegang pelita itu, kami boleh menghidupi pelita itu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengajari kami hari ini boleh mengambil bagian terbaik dengan duduk tenang diam di hadapan Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan, di dalam waktu pewartaan firman yang singkat ini, setiap kami boleh sungguh dijamah oleh Tuhan, mengalami kuasa kasih Tuhan. Kami yang datang beribadah sekali-kali tidak akan pulang dengan kondisi kami yang sama. Namun kami boleh sungguh mengalami firman yang siap untuk mengubahkan kami, firman yang siap untuk kami bawa menjalani hari-hari kami. Kiranya Tuhan boleh menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman yang penuh dengan kelemahan keterbatasan ini. Tuhan, pakailah hamba-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang lemah ini. Dan Tuhan tolong jemaat Tuhan yang hari ini duduk diam. Biarlah ya Tuhan kami boleh mempersiapkan hati kami, memiliki hati seorang murid yang rindu untuk boleh belajar, yang rindu untuk Tuhan terus ubahkan, sehingga kami boleh menyatakan diri kami sebagai murid Kristus dan bukan murid dunia. Untuk itu ya Tuhan, bekerjalah di antara kami, bekerjalah di antara kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kami bersyukur, kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kita. Di tengah-tengah kondisi cuaca yang penuh dengan pancaroba dan ekstrim ini, saya bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara bisa mengambil bagian beribadah dengan tubuh yang sehat. Meski kita tahu ada beberapa rekan saudara kita yang juga dalam lemah tubuh. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah kita hari ini adalah Yesus, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Mungkin tema ini tampaknya cocok dibawakan di sesi pertemuan orang tua anak-anak guru sekolah minggu. Mungkin tampaknya tema ini lebih cocok dibawa di acara komisi suami istri. Kenapa ini dijadikan sebagai tema khotbah mingguan? Bukankah bagi kita yang tidak punya anak, jangan nggak punya anak ya, ketemu jodoh juga belum gitu kan ya. Apa relevansinya firman Tuhan hari ini bagi hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ini adalah perintah yang Tuhan berikan bagi orang percaya dan bukan kepada sebagian orang percaya. Untuk itu hari ini firman Tuhan, ketika Tuhan mengajak kita untuk boleh melihat Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, merupakan rangkaian khotbah daripada gereja kita dalam 2 bulan terakhir ini, menyerupai Kristus. Dan minggu ini temanya menyerupai Kristus. Di dalam Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk sedikit bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau sudah masuk bagian khotbah, rasanya biasanya mulai roh-roh ngantuk itu bermunculan ya. Bapak Ibu Saudara, supaya melatih kita untuk tetap bisa mengikuti bagian firman Tuhan, supaya kita tetap bisa berinteraksi, saya mau bertanya dulu ya, supaya kita melatih pikiran kita supaya jangan sampai terlelap, apalagi tadi lagunya sudah mendayu-dayu ya. Firman-Mu mulai terlelap gitu kan ya. Nah, kita mau latihan sedikit ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, jika saya mengucapkan kata anak, kira-kira apa yang muncul di kepala Bapak Ibu Saudara? Anak. Ya, saya lihat di sini biasanya ibadah 2 memang ibadah yang dipenuhi oleh jemaat dengan anak-anak yang ibadah di sekolah minggu juga. Harusnya pertanyaan bukan pertanyaan sulit ya. Apa yang muncul di benak kita ketika kita mendengar kata anak? Ayo, guru sekolah minggu nggak ada ya pastinya. Orang tua. Atau popo, engkong. Aduh, udah lupa ya, anak itu apa ya? Sejenis makanan ringan atau minuman bersoda? Apa yang kita pikirkan waktu bicara soal anak? Mari. Kau dua nih ada orang ya. Bapak Ibu Saudara, apa? Anak apa? Anak kecil. Anak apa lagi Bu Yeni? Lugu. Anak apa Bu? Anak adalah harapan. Wah indah ya.
Apalagi kalau bicara soal anak yang muncul di pikiran kita apa? Polos. Nah, anak bawang, anak kecil anak bawang ya. Ada anak bawang, ada anak pete, anak singkong. Anak apa lagi Bapak Ibu Saudara? Kalau bicara soal anak, apa yang muncul di benak kita untuk bicara anak? Jujur, apa? Pusaka, wah berarti sekali ya. Jujur, apa lagi? Polos, apa lagi? Ayo. Family 100 membuktikan. Ya. Apalagi waktu bicara soal anak yang muncul di kepala kita? Cerewet, ya. Apalagi? Ribut. Apalagi? Nakal. Apalagi? Tadi asem katanya ya. Bu Fendi tadi bilang asem. Kalau ingat anak itu ingat bau asemnya. Jadi kangen sekarang ya. Kalau kangen asem nanti bisa cium bau asem saya mana Bu Fendi. Apalagi? Kita bisa mengkategorikan banyak. Anak cengeng ya. Kadang suka kelewatan waktu kalau main game. Anak yang kalau ingat anak itu pasti ingatnya minta uang jajan ya. Kalau ingat anak ingatnya apa? Suka tantrum, suka nangis, apa lagi? Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak kita bisa ingat soal anak. Dari yang positif sampai yang negatif. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada anak-anak yang model begini nih. Tuhan Yesus berkata, aku mengasihi mereka. Kepada anak yang kita bilang nakal, yang kayaknya gak ngerti apa-apa. Yang kayaknya aduh sudahlah ya bukan sesuatu yang terlalu penting untuk dibahas. Bagi Tuhan kepada orang-orang ini, kepada anak-anak ini Tuhan berkata aku mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengajak kita untuk meneladani Dia di dalam mengasihi anak-anak. Waktu Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati anak-anak, ada hal yang Tuhan Yesus ingin sampaikan bagi engkau dan saya sebagai orang percaya. Dan ada yang Tuhan ingin dorong untuk kita lakukan bersama. Mari kita membuka firman Tuhan. Dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Sampai dengan yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-16. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab fisik, saya undang boleh membuka dan membaca bersama-sama. Hari ini saya akan membaca perikop dari Alkitab terjemahan yang lama, TB2, bukan TB2 maksudnya, TB yang 1 versi pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab fisik bisa membaca bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab fisik, saya undang dengan hormat untuk tidak perlu membuka Alkitab dari handphone. Sebab saya menampilkan di layar itu menolong Bapak Ibu Saudara agar tidak teralihkan. Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab fisik tidak perlu membuka dari handphone, tapi bisa lihat di layar. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di ayat yang genap. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16 kita akan baca secara bergantian. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Indah sekali bukan? Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sebuah penggambaran akan kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, peristiwa Tuhan Yesus memberkati anak-anak merupakan sebuah peristiwa yang penting. Hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan peristiwa ini dicatat dengan sama persis rincinya di 3 kitab Injil kita. Matius, Markus, dan Lukas mencatat peristiwa ini. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara, para penulis kitab Injil ingin memastikan setiap pembaca kitab termasuk semua orang percaya engkau dan saya jangan sampai tidak tahu cerita ini. Jangan sampai tidak tahu akan pengajaran ini.
Seolah-olah Tuhan Yesus ingin memastikan engkau dan saya perlu meneladani Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus ketika kita melihat peristiwa Tuhan Yesus memberkati anak-anak? Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Ketika kita menyaksikan Tuhan Yesus memberkati anak-anak, kita akan belajar apa yang sebenarnya sedang Tuhan Yesus tegur. Dan yang kedua, apa yang sedang Tuhan Yesus dorong untuk kita lakukan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa Tuhan Yesus mengasihi, memberkati anak-anak ini terjadi di dalam rangkaian Injil Markus di pasal yang ke-10. Waktu kita bertemu dengan Markus pasal yang ke-10 ayat yang pertama, kita diberikan informasi bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yudea. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ngebayangin hari itu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yudea, dan biasanya ketika orang banyak melihat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Mereka mengerumuni Tuhan Yesus, kemudian pada saat itulah sebuah momentum yang baik Tuhan Yesus biasanya mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari itu Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang dan orang-orang mulai mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya. Dan hari itu peristiwanya agak menegangkan. Sebab kenapa? Di antara orang banyak yang datang berkumpul di dalam kerumunan itu, dicatat oleh Alkitab bahwa ada orang-orang Farisi yang juga ada di sana. Dan dengan jelas ya kita mengatakan orang-orang Farisi ini datang untuk apa? Mencobai Tuhan Yesus. Wah, saudara bisa bayangkan ya, ini ada tensi yang cukup tegang bahwa mereka yang datang ini dengan sengaja ingin mencobai Tuhan Yesus. Pertanyaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu pertanyaan yang cukup menggelitik. Orang Farisi ini bertanya, Rabi, gitu ya, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya? Kalau saya lemparkan pertanyaan ini kepada saudara, apa jawab Bapak Ibu Saudara? Atau kepada musuh Wahyudi, mungkin musuh Wahyudi perlu duduk dulu, perlu membahas gitu kan ya. Bapak Ibu Saudara, hari itu yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini adalah orang-orang Farisi. Kita tahu siapa tuh orang Farisi, bukan? Orang-orang Farisi ini bukan orang Kristen kemarin sore, bukan. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang memang menyerahkan hidupnya untuk meneliti Taurat. Yang memang hari-harinya baca ada yang namanya kitab suci. Dan orang-orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya? Saudara, kemudian Tuhan Yesus membalik. Apa yang Alkitab katakan? Apa yang kitab suci katakan padamu? Kemudian orang Farisi jelas tahu bahwa Alkitab mengatakan, kitab suci mengatakan tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya. Sebab kenapa? Apa yang dipersatukan oleh Allah sekali-kali tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Orang Farisi ini tahu Bapak Ibu Saudara, tetapi menariknya hari itu memang mereka dengan sengaja ingin mencoba Tuhan Yesus. Mereka ingin menghadapkan Tuhan Yesus kepada persidangan orang banyak. Kalau memang iya, bagaimana dengan keputusan Musa mengeluarkan surat cerai? Ulangan pasal 24 memang mencatat, hari itu Musa mengeluarkan surat cerai bagi bangsa Israel, bahwa mereka boleh menceraikan pasangannya. Seolah-olah orang Farisi ini menjebak. Jadi siapa yang salah? Kitab suci atau Musa? Mereka ingin menyudutkan Tuhan Yesus, seolah-olah ingin membuat Tuhan Yesus sebagai seorang guru yang salah, guru yang sesat. Bapak Saudara, topik ini tidak akan kita bahas hari ini. Sebab kenapa? Memang ini bukan tema khotbah hari ini. Tapi ini menjadi sebuah pengantar yang menolong kita untuk tahu bahwa konteksnya di dalam perdebatan yang sedang begitu runcing ini, kemudian kita mencatat tiba-tiba muncul beberapa orang dewasa yang menerobos masuk di kerumunan orang banyak, membawa anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau dari Injil Markus memang kita tidak diberikan informasi lebih lanjut siapa orang-orang ini dan siapa anak-anak yang dibawa. Entah itu anak tetangga atau anak siapa, tidak. Tapi kalau kita membandingkannya dengan Injil di Matius dan di Lukas, kita mendapatkan informasi bahwa sebenarnya yang menerobos masuk itu adalah para orang tua yang membawa anak-anak mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan hari itu di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang mengajar dengan begitu sengit, bertanya jawab dengan orang Farisi. Kemudian tiba-tiba ada orang-orang tua membawa anak-anak mereka menerobos masuk. Membawa anak-anaknya, bayangkan nih anak-anak itu kan ribut ya. Tadi kan ada anak-anak ribut gitu ya. Dia datang di tengah-tengah kerumunan orang banyak gitu. Apa yang terjadi? Waktu mereka datang itu, mereka dengan jelas mengatakan mereka ingin membawa anak-anak mereka untuk dijamah oleh Tuhan. Saudara,
Sampai di sini kita tahu bagian selanjutnya mencatat reaksi para murid. Mereka marah. Marah kepada siapa? Kepada orang-orang banyak itu, ngapain sih bawa anak-anak? Bapak Ibu Saudara, ini gambarannya mungkin bisa seperti ini ya. Saya lagi khotbah begini ya di Kebaktian 2. Kemudian tiba-tiba Maika turun dari atas sekolah minggu. Kucuk-kucuk naik sampai ke sini nih. Bapak Ibu lagi dengerin saya khotbah begini nih. Tiba-tiba dia naik ke sini. Mami, doain aku dong, aku mau sekolah minggu, mau denger cerita. Saya mau tanya, kira-kira apa yang ada di kepala Bapak Ibu Saudara? Aduh, ini hamba Tuhan gimana sih didik anak, betul gak? Kalau kita ngelihat lagi firman Tuhan begini nih, tiba-tiba anak saya masuk ke depan gitu ya, dilondong, mami doain aku gitu ya. Kira-kira apa reaksi Bapak Ibu Saudara? Kayaknya sih kayak begini, tenang aja nih. Di sini tenang, tapi di belakang kan ya, mulai berbisik. Aduh, itu gak salah. Kok bisa nyelonong? Kemudian kita nyalain apa? Itu orang tuanya gimana sih? Emang masa hamba Tuhan gak bisa didik anaknya ya? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mulai melihat itu PIC gak bertugas ya? PIC hari ini siapa sih? Kuhantri ya? Kuhantri gak bertugas ya? Itu anak gak bisa dicegah ya? Atau mungkin bagian ibadah mulai disalahkan. Ini gimana sih? Masa gak ada yang bisa ngatur sampai bisa anak nyelonong masuk? Itu kalau anak nyelonong masuk Bapak Ibu Saudara. Bayangin. Kalau anak saya nyelonong masuk di tengah-tengah saya khotbah, yang nganter bapaknya. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara ngomong apa? Astaga Bu Rosa, gimana anakmu gitu kan ya? Kira-kira Bapak Ibu Saudara ini lagi khotbah, masa emang gak tahu sih nyelonong masuk begitu? Itu bapak atau bapak begitu kan ya? Bapak Ibu Saudara, apa reaksi Bapak Ibu Saudara? Saya yakin GKKA ini jemaatnya baik-baik. Gak akan marah-marah kayak para murid kan ya? Di depan. Biasanya bisi-bisi tetangganya banyak gitu kan ya. Bapak Ibu Saudara, tentu kita akan berpikir ini suatu pemandangan yang tidak elok, bukan? Sebuah interupsi yang mengganggu, sebuah gangguan yang memecah konsentrasi, yang mengganggu berjalannya ibadah. Sama Bapak Ibu Saudara. Hari itu yang terjadi ketika orang tua itu membawa anak-anaknya dekat dengan Tuhan Yesus, itu menuai respon kemarahan daripada para murid. Alkitab mencatat dengan begitu jelas di kitab Injil kita, bahwa para murid ini memarahi, bahkan mereka dikatakan apa? Melarang dengan keras. Wah, Lukas memang adalah seorang dokter ya, menulis kitab Injil Lukas ini seorang dokter, jadi dia menggambarkan dengan begitu jelas ekspresi, melarang dengan keras. Bapak Saudara, apa yang menjadi reaksi para murid ini sebenarnya sesuatu yang lumrah. Sebab kenapa? Konsep anak pada masa itu adalah pribadi yang gak penting. Pribadi yang gak berharga. Pribadi yang gak usah direpotin dah. Jauh-jauh. Malah mereka menganggap anak itu hitungannya setengah manusia Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin pandangan ini masih ada di antara kita bukan? Kita menganggap anak itu ada sepele lah. Gak apa-apa lah anak kecil gak usah dihitung gitu kan. Aduh anak kecil gak apa-apa lah. Gak usah ribet lah, gak usah ribet. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan reaksi Tuhan Yesus sendiri? Kita ketemu dengan reaksi Tuhan Yesus yang justru marah kepada para muridnya. Tuhan Yesus mengungkapkan kemarahannya. Ia tidak setuju dengan para murid yang justru melarang anak-anak kecil datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus marah kepada para murid-muridnya. Apa yang sedang Tuhan Yesus ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya bagi Tuhan Yesus, anak kecil sama pentingnya dengan orang dewasa. Perlu datang kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satupun anak yang diizinkan tidak datang kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satupun seorang anak pun yang diperbolehkan untuk tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada satupun pribadi yang terlalu tidak berharga, yang terlalu tidak penting, yang terlalu tidak layak sampai tidak perlu datang kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya ulangi. Bagi manusia, bisa saja anak kecil dianggap tidak berarti, bisa saja hidupmu atau siapapun itu engkau anggap tidak
berarti. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada satupun pribadi yang terlalu tidak berharga, yang terlalu tidak penting, yang terlalu tidak layak sehingga tidak perlu datang kepada Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk itulah kita hari ini ditegur oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya semua orang perlu datang kepada Tuhan. Semua orang perlu mengenal Tuhan. Jangan sampai engkau dan saya menjadi seperti para murid yang justru menjadi penghalang bagi orang untuk datang dekat kepada Tuhan. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu Saudara berkata, oh contoh kayaknya enggak deh, saya enggak pernah deh sampai menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan. Apalagi saya nggak punya anak, saya nggak ada urusan dah. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, saya selama ini oke kok. Anak-anak saya baik aja. Saya nggak sampai menjadi orang yang menghalang-halangi anak-anak, menghalangi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, maafkan saya untuk bertanya. Mari kita jujur, seberapa berarti ibadah bagi engkau dan saya? Seberapa penting nilai sebuah ibadah bagi hidupmu dan hidupku? Hari ini berapa banyak di antara kita orang tua yang justru mengexcuse, memberi izin kepada anak-anak kita tuh tidak ibadah dengan berbagai alasan. Contoh, sorry ya, gak bisa ibadah soalnya anak saya banyak excure di sekolah. Contoh, sorry ya, anak saya gak bisa ibadah soalnya banyak ujian, lagi minggu ujian. Biasanya kalau minggu ujian ini anak-anak sekolah minggu itu sepi Bapak Ibu Saudara. Sorry ya contoh, kami gak bisa ibadah, lagi ada acara keluarga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, engkau memang bukan menghalangi mereka dengan kata-kata gak boleh datang ke gereja. Tetapi bagaimana engkau menilai seberapa pentingnya ibadah itu menunjukkan betapa engkau dan saya sebenarnya berbagian sedang menghalangi orang untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ketika anak-anak semakin banyak kegiatan excure, semakin banyak ikuti kegiatan ini dan itu, bukankah di saat itu mereka justru semakin membutuhkan tangan Tuhan untuk melindungi mereka? Tapi nyatanya kita orang tua yang justru mengizinkan mereka tidak beribadah, tidak usah dekat kepada tangan Tuhan. Bukankah ketika anak-anak harus menghadapi ujian dengan beban ujian yang begitu banyak, bukankah justru saat itu mereka sedang sangat membutuhkan tangan Tuhan untuk menguatkan mereka? Tapi kita justru menjadi penghalang mereka, mengizinkan mereka untuk excuse tidak datang kepada Tuhan. Bukankah semakin kita merindukan mereka mengasihi keluarga, justru saat itulah Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan Tuhan memberikan modal kasih itu kepada mereka, bukan untuk bagaimana tahu cara mengasihi yang benar. Mungkin sampai di sini setiap kita bisa berkata, itu bukan saya, masih bukan saya, begitu ya. Apalagi saya yang belum punya anak. Apalagi saya jauh lah dari urusan ngurus-ngurus anak, itu biasanya urusan pasangan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana cara kita beribadah. Saya khawatir, jangan-jangan cara kita beribadah saat ini pun sedang membuat orang di sampingmu, orang yang lemah, sedang semakin jauh dari Tuhan. Jangan-jangan cara kita beribadah justru membuat orang tidak semakin dekat kepada Tuhan. Malah membuat orang-orang yang di samping kita, mereka yang lemah, yang mungkin ada anak-anak kecil kita yang justru semakin dekat dengan apa? Dengan keranjang belanja online si Orange. Semakin dekat dengan apa? Dengan Instagram, dengan TikTok. Kenapa? Karena waktu ibadah pun kita masih membuka itu. Mungkin dalam waktu kita beribadah kita membuat mereka semakin dekat dengan apa? Dengan level Candy Crush kita semakin tinggi. Mungkin waktu kita beribadah, secara tidak langsung kita sedang membawa mereka dekat kepada apa? Untuk dapat rank dari Mobile Legends. Berapa banyak jemaat Tuhan hari ini orang Kristen yang tidak menunjukkan sikap hormatnya ketika beribadah. Sehingga saudara, engkau dan saya sesungguhnya berbagian menjadi penghalang pasif bagi mereka bertemu dengan Tuhan. Orang tidak makin dekat dengan Tuhan melihat cara kita beribadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah teguran Tuhan bagi engkau dan saya. Mari kita lihat baik-baik bagaimana cara kita beribadah. Sungguhkah kita adalah orang yang makin membawa orang lain dekat kepada Tuhan? Atau justru kita sedang menjerumuskan orang di sekitar kita, anak kita untuk jauh daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, waktu bicara tentang apa yang Tuhan Yesus tegur kepada kita hari ini, saya menolong kita untuk menggunakan tangan kita.
Waktu kita ketemu dengan anak kecil, kita ketemu dengan orang yang lemah, kita ketemu dengan orang sesama kita yang beribadah, mari kita ingat tangan kita. Bahwa Tuhan Yesus menegur kita, jangan sampai tangan kita ini menjadi penghalang untuk mereka mengenal Tuhan. Biarlah tangan kita ini boleh Tuhan pakai untuk memanggil orang beribadah, untuk membawa orang beribadah kepada Tuhan, untuk memberkati orang lain, untuk mengenal Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada anak-anak, Dia memberikan teguran kepada engkau dan saya. Jangan sampai ada satu orang pun yang terhalang datang kepada Tuhan oleh karena hidup kita. Bapak saudara, poin kedua yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita selain teguran, Tuhan Yesus juga merindu untuk mendorong kita melakukan sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-15 dan ke-16, saya akan bacakan bagi kita kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah peristiwa interupsi yang tadi, yang tampaknya mengganggu berlangsungnya pengajaran, Tuhan Yesus menyelipkan pengajaran yang berarti bagi engkau dan saya. Tuhan Yesus mendorong engkau dan saya untuk menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Pertanyaannya, anak kecil seperti apa yang perlu kita tiru? Kita tahu anak kecil itu cengeng ya, suka tantrum. Apakah kita didorong oleh Tuhan untuk meneladani tantrumnya anak-anak, merengek-rengek, merajuk sama Tuhan? Kalau bahasa Banjar merajuk ya, merengek-rengek, marah, kesel sama Tuhan kalau kita minta sesuatu Tuhan gak kasih. Apakah itu serupa dengan anak-anak yang Tuhan Yesus mau? Meneladani tantrumnya mereka, meneladani ributnya mereka. Ataukah mungkin kita berpikir kita meneladani anak-anak dengan apa? Asik dengan dunia kita sendiri. Yang kalau anak-anak kita tahu sekali kalau main game itu bisa lupa waktu. Yang kalau lagi main itu bisa gak lupa daratan, lupa mandi, lupa makan. Makanya bau asem begitu kan ya. Apakah seperti itu yang Tuhan Yesus ingin engkau dan saya tiru ketika bicara tentang menyambut kerajaan Allah? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Lantas apa yang menjadi keserupan dengan anak-anak yang Tuhan Yesus ingin dorong engkau dan saya lakukan? Kita dibantu untuk memahami bagian ini lewat perikop setelah peristiwa Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Di ayat yang ke-17 kita masuk kepada perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus memberkati anak-anak, kemungkinan besar orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus ini juga berbagian di dalam rombongan orang banyak itu. Setelah ia mendengar Tuhan Yesus berkata, jangan barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak dapat masuk kepada kerajaan Allah. Mungkin orang muda ini waktu mendengar itu, dia dengan antusias dikatakan oleh kita berlari-lari mendatangi Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan ya, seorang muda dikatakan muda kaya lagi. Dan hari itu dia berlari-lari mendatangi Tuhan Yesus. Cukup berlari? Ternyata tidak. Di ayat yang ke-17 dikatakan dia tersungkur. Dan kemudian dia bertanya pertanyaan yang menarik sekali. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara bisa bayangin ya, kalau hari ini kita di gereja kita ada anak muda seperti ini. Muda itu berarti ya masih gagah gitu ya. Kaya. Oh, jadi kalau ngebayangin dia usaha startup berhasil. Kalau kaya berumur itu kayaknya biasa ya. Kalau kaya muda tuh kayaknya wah. Terus di gereja kita, terus dia orang yang berlari-lari cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu orang begini tepuk tangan gak? Wah, saya yakin itu bidang ibadah langsung rekrut pelayanan tuh. Mana lagi? Siapa lagi mau rekrut pelayanan? Wah, ini orang yang potensial gitu ya. Bapak Saudara, tetapi menariknya peristiwa ini, waktu orang muda ini, yang kaya ini, yang antusias datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan di dalam cerita selanjutnya, akhirnya dia berbalik dengan muka kecewa, pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Hari itu ternyata Tuhan Yesus kita mencatat, Tuhan Yesus kemudian berkata setelah orang muda itu berbalik, sesungguhnya lebih sukar seorang kaya masuk ke kerajaan Allah daripada seekor unta
masuk ke lubang jarum. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Dengan jelas Tuhan Yesus menekankan betapa mustahilnya orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Sebab kenapa? Mustahil bukan? Seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Semustahil itu orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, coba kita berandai-andai kita adalah orang muda itu. Kita habis mendengarkan Tuhan Yesus khotbah. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak menyambut kerajaan sorga seperti anak kecil, ia tidak bisa masuk kepada kerajaan sorga. Terus orang muda ini kita nih ya datang kepada Tuhan dengan antusias. Rabi, guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku selamat? Bapak Saudara, kita bayangkan sebentar. Kalau kita adalah orang muda ini. Terus kita mendengarkan realita Tuhan berkata, kamu sudah melakukan firman Tuhan. Engkau sudah melakukan kitab suci. Sekarang, jual semua hartamu. Jual semua hartamu, ikutlah aku. Bapak Ibu, coba pikir, kalau kita adalah orang muda ini. Jangan pikirkan handphone yang berbunyi tadi ya. Pikirkan ini saja. Kalau kita adalah orang muda ini, apa yang engkau dan saya pikirkan? Saya yakin kita akan protes besar. Bahasa Jermannya, hayah diwaluhinya gitu ya. Tadi baru dikatain, baru hanya daripada kekanakan kawa. Kenapa aku kena kawa? Gitu kan ya. Ini aneh. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau jadi orang muda saat itu, kebingungan gak? Bingung. Kekanakan kawa. Kayak apa aku kena kawa? Jujur. Bapak Ibu Saudara, hari itu orang muda ini dengan kebingungannya ia berbalik. Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang kecam? Orang muda ini dia ingin mengikuti Tuhan, tapi dia tidak ingin melepas apa yang dibawanya. Ia tidak ingin melepas apa yang ia punya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ceritanya seperti ini. Suatu kali saya bawa anak saya pulang dari tempat les. Kita tahu ya bahwa belakangan Banjarmasin ini panas sekali. Panasnya itu kalau kata sebagian orang itu belakangan Banjarmasin punya 2 matahari. Mataharinya 2, nyentrongnya itu nancep ke kulit katanya ya. Bapak Saudara, di tengah-tengah Banjarmasin yang sedang panas, suatu kali anak saya pulang les, saya nawarin, nak beli es krim yuk. Bapak Ibu Saudara, bagi anak saya ini sebuah mukjizat. Ya, karena dia tahu anak mamanya ini gak mungkin bawa dia beli es krim. Biasanya itu jatah bapaknya. Ya, mamanya ini gak punya duit, jadi gak bisa bawa dia beli es krim. Tapi bukan cuma masalah itu, tapi emang saya gak suka es krim. Bagi saya es krim gak ada faedahnya untuk anak kecil, begitu ya. Jadi waktu saya bilang, nak kita beli es krim yuk. Anak saya, hah? Beneran mami? Beneran. Anak saya mungkin berpikir ini mukjizat ya, karena gak biasa. Biasanya saya bagian makan sayur, makan buah itu jatahnya saya. Kalau es krim, permen, coklat itu jatahnya Harry ya, jatah bapaknya. Saudara, hari itu anak saya terkejut waktu saya nawarin dia es krim. Beneran mami, beneran nak, panas saya bilang ya. Jadi kita ke tempat jualan es krim yang merah itu ya, yang depannya M itu ya. Saya lagi gak promosi, anak saya belikan es krim. Terus biasanya anak saya sudah nebak, kalau dibelikan es krim itu gak boleh pilih yang manis-manis. Hari itu saya nawarin, mau es krim stroberi kah, mangga kah? Dia bingung, beneran boleh? Boleh saya bilangnya. Wah, dia langsung pilih kesukaannya dia, stroberi. Biasanya kalau bapaknya belikan pun saya minta beli yang polos aja. Gak usah nambah sirup, manis kan ya. Gimana, ibu-ibu setuju? Setuju, ya kita ibu-ibu lah ya, bapak-bapak ini gitu ya. Hari itu anak saya belikan es krim stroberi sesuai dengan keinginannya. Sudah, akhirnya kami putuskan, Mi makan di mobil atau di rumah? Di rumah aja ya, saya bilang di mobil nanti belepotan repot karena udah mau nyampe. Sudah, akhirnya dia memutuskan makan di rumah. Kami nyampe rumah, dia langsung buka es krim. Ini Bapak Ibu Saudara pikirkan ini mukjizat ya, karena saya jarang belikan es krim. Ini mukjizat bagi dia. Dia mau makan itu es krim, 1 suap dia makan. Lagi panas kan ya? Seger gak? Ini pada gak dengerin lagi mikirin es krim. Jangan Bapak Ibu ya, pikirin ibadah dulu ya. Waktu makan itu rasanya seger gak? Seger. Ya, 2 suap, seger. Kemudian gak lama kemudian tiba-tiba dia lihat ke pintu. Bapaknya pulang. Bapaknya pulang itu kan naik motor, jadi dia ngedengerin suaranya, dia langsung ninggalin es krimnya, dia panggil bapaknya, Daddy gitu ya, dia sambut bapaknya pulang.
Bapaknya suami saya lagi sehat Bapak Ibu Saudara ya, lagi belajar hidup sehat. Jadi belakangan lagi suka jalan ke keliling komplek di belakang, di perumahan. Jadi dia pulang dia nanya, yuk mau jalan gak? Bapak Ibu Saudara, kalau jadi anak saya, ikut bapaknya jalan atau lanjut makan es krim? Jangan sungkan, suami saya gak ada kayaknya, ada di belakang, jangan pedulikan dia. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi anak saya nih, ikut bapaknya jalan lagi sore nih loh ya, panas ya, atau makan es krim? Mukjizat ini mukjizat ini. Es krim. Es krim ya. Apalagi Cimonika, es krim lah panas, Cimon gak tahan panas ya. Bapak Saudara, hari itu anak saya, Mi sama Dedi jalan katanya. Loh es krimnya belum habis, nanti. Dia pergi sama Dedi ya, dengan penuh sukacita dia ikut bapaknya. Naik motor, habis itu nyampe ke kontainer, mereka putar-putar gitu ya, happy. Bapak Saudara, anak saya gak mikirin, nanti kalau pulang esnya meleleh gimana, atau maminya buang esnya gak jadi kasih lagi. Bapak Saudara, anak saya gak mikir. Hari itu dia dengar sambutan bapaknya pulang, dia langsung nyambut, dia langsung mau ikut jalan ke kontainer, keliling kompleks. Saudara, penggambaran seperti itulah yang Tuhan Yesus rindukan. Waktu Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan terjadi. Bagaimana seorang anak kecil yang bergantung kepada papanya, yang berharap kepada papanya, yang tidak mikirin embel-embel, yang tidak mengkhawatirkan apapun. Begitu bertemu dengan papanya, ia menikmati kebersamaan dengan papanya, ia menikmati sambutan papanya. Bapak Ibu Saudara, kerinduan seperti itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tentang bagaimana kita menyerupai seorang anak kecil, meneladani mereka, berpengharapan kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mencari Tuhan, yang merasakan sukacita ketika bertemu dengan Tuhan, ketika kita disambut oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan berkata, aku mengasihi anak-anak, di saat itu Tuhan juga ingin mendorong kita untuk melihat dan meyakini apapun kondisi kita, sampai kapanpun Tuhan tetap dengan setia ingin menyambut engkau dan saya. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada di antara kita yang begitu sulit menggambarkan tentang kasih seorang Bapa. Namun ketika Tuhan menyatakan kasihnya kepada anak-anak, pada saat itu Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan betapa ia adalah Bapa kita yang di sorga. Pada saat Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada anak-anak, Tuhan Yesus sedang ingin mengajak engkau dan saya mengarahkan pandangan kepada Dia, Bapa kita di sorga. Dan di saat yang bersamaan Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa engkau dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Bahwa engkau dan saya adalah identitasnya anak-anak Tuhan. Waktu kita menjalani hidup ini, sekali-kali jangan lupa bahwa kita punya Bapa di sorga. Sehingga penggambaran Tuhan Yesus mengasihi anak-anak merupakan sebuah penggambaran yang begitu indah sekali, bahwa Bapa di sorga mengasihi engkau dan saya sebagai anak-anaknya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya adalah orang-orang yang sulit menggambarkan bagaimana sih kasih Bapa itu yang sesungguhnya. Mungkin engkau dan saya adalah orang-orang yang mengalami fatherless. Engkau orang-orang yang mengalami kekecewaan kepada figur seorang ayah di dunia ini. Engkau mungkin adalah orang-orang yang mengalami kekecewaan, kepahitan karena perbuatan, karena tindakan daripada ayahmu di dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, engkau dan saya mungkin adalah orang-orang yang tidak pernah menemukan kasih yang sempurna itu. Hari ini betapa banyak bapak-bapak di dunia ini yang begitu mudah mengecewakan anaknya, yang begitu mudah menuntut, yang begitu mudah membanding-bandingkan anaknya, yang begitu mudah untuk membuat kita susah merasakan apa sih artinya dikasih oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan ingin mengatakan, Bapa di dunia bisa mengecewakan engkau, tapi aku di surga mengasihi dan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara, jika engkau kecewa dengan Bapa di dunia ini yang terus menuntut, yang terus mengecewakan, yang tidak bisa mengasihimu dengan sungguh, tidak bisa mengasihimu dengan apa adanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, Bapa di sorga sekali-kali tidak pernah menghitung apa yang engkau punya. Bapa di sorga sekali-kali tidak pernah menghitung berapa banyak prestasi yang kau bisa capai. Bapa kita di sorga sekali-kali tidak pernah menghitung perbuatan baik apa saja yang sudah engkau lakukan. Tidak saudara. Engkau dikasihi bahkan engkau ketika engkau belum memiliki apapun. Engkau dikasihi bahkan ketika engkau gagal melakukan perbuatan baik. Engkau dikasihi bahkan ketika engkau tidak memiliki apapun di dalam dunia ini.
Bapa di sorga mengasihimu dengan total. Ketika engkau tahu Allah begitu mengasihimu, ia merindukan engkau datang seperti seorang anak. Yang tidak perlu membawa embel-embel, yang tidak perlu membawa atau menghitung harta kekayaanmu. Tuhan Yesus ingin engkau menyambut dia dengan kesungguhan, dengan kesederhanaan, dengan ketulusan. Bahwa engkau anak yang mau dikasih oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk itu ketika Tuhan memberikan gambaran ia memberkati anak-anak, Tuhan Yesus sedang mendorong engkau dan saya untuk datang kepada dia. Sebab kenapa? Sesungguhnya di dalam semua keadaan, pada masa apapun, tangan Tuhan tidak pernah lelah menanti engkau datang kepada dia. Untuk itu datanglah, mendekatlah kepadanya. Tidak perlu engkau khawatirkan apa yang engkau punya. Tidak perlu engkau khawatirkan apa yang engkau sanggup lakukan. Tuhan rindu engkau datang menghampiri dia. Seperti seorang anak kecil yang merindukan seorang papa pulang. Yang merindukan dekapan papanya. Seperti itulah Tuhan merindukan. Sehingga ketika engkau beribadah, mari datanglah kepada dia dengan ketulusan, dengan kerendahan hatian, dengan kesederhanaan. Tuhan, aku mau bertemu dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang dorongan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Saya mengajak kita mengilustrasikannya seperti tangan. Kalau yang tadi Tuhan menegur adalah seperti tangan yang mengingatkan kita jangan jadi penghalang. Tapi bawa orang, panggil orang datang kepada Tuhan, berkati orang lain. Dan di saat yang bersamaan ketika Tuhan menyatakan dia sebagai Bapa yang mengasihi engkau dan saya, Tuhan Yesus ingin memperlihatkan tangannya kepadamu yang tetap terbuka menyambut engkau datang. Yang tetap menyambut engkau ketika engkau bahkan tidak lagi kuat berdiri. Yang tetap menanti dengan setia untuk menopang hidupmu dan hidupku ketika kita tidak lagi sanggup untuk berlari. Tangan Bapa seperti ini, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, tangan Tuhan tidak pernah lelah menyambut engkau dan saya. Mari dengan penuh kesungguhan, kesederhanaan, kita melihat kasih Allah yang besar itu, kasih Bapa yang besar itu. Saya berdoa, kiranya engkau dan saya dipakai oleh Tuhan. Jangan menjadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Dan biarlah engkau dengan saya bisa menyambut dia, Bapa, dengan penuh kasih itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada hidup kami yang terbatas ini. Hidup kami yang sering kali gagal ini. Kasih Bapa tidak pernah menyerah. Kasih Bapa tidak pernah lelah menanti kami. Kasih Bapa tidak pernah usang bagi hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk boleh meneladani Engkau. Mengasihi orang-orang di sekitar kami, khususnya anak-anak dan orang-orang yang lemah. Jangan biarkan kami justru menjadi penghalang mereka dekat kepada Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, di dalam setiap musim kehidupan kami, ingatkan kami, apapun yang terjadi pada kami, di dalam kondisi apapun, kami memiliki Bapa yang dengan setia terus menanti kami, menyambut kami untuk datang. Biarlah ya Tuhan, kerinduan kami, kecintaan kami kepada Tuhan, dan kerinduan kami untuk beribadah semakin dalam, itu boleh Tuhan tolong tambahkan. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan. Seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh menyatakan diri kami sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi oleh Bapa dan yang mengasihi Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus.